terus ajak Anda bersama. Hadir bersama kita Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center, Ibu Dr. Kandidat Rina Uswatun Hasanah SOC MM sudah hadir bersama kita. Dan yang kedua, narasumber tunggal kita adalah Ibu Afifah Inayati SPSI PSI MM. Beliau sebagai bisnis konsultan, kompetensi asesor, dan juga soft skill trainer. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Ibu Rina sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Ya, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Amin. Senin ini punya spirit seperti apa, Ibu? Spirit selalu memotivasi untuk lebih baik dari hari kemarin. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bu Rina sudah bersama kita. Andi akan nyapa dulu Ibu Afifah Inayati SPSI PSI MM. Assalamualaikum, Bu Afifah. Halo, Assalamualaikum, Bu Afifah. Assalamualaikum, Ibu. Sudah terhubung, Mbak, bersama kita? Ya, sudah. Baik, kabar baik, Bu Afifah? Waalaikumsalam. Ya baik, Bu Afifah. Sebelum kita masuk di pembahasan kita tentang SKS ini. Iya, optimalisasi belajar online di era pandemi, tentu kita ingin tahu seperti apa sih Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center memandang hal ini penting dan bagaimana relevansi dengan program-program yang dimiliki oleh Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center. Bu Rina sekaligus juga menyapa mitra kita semua yang sudah bergabung bersama kita. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Afifah Inayati sebagai narasumber ini. Kemudian kepada Pak Andi Umar, host, moderator yang selalu setia menemani saya setiap hari Senin ini, Senin pagi. Dan juga kepada seluruh pendengar Mitra GIC 107,7 FM. Dan juga penonton setia YouTube kami, juga partisipan pada hari ini di Zoom meeting load kita hari ini. Baik, untuk kesekian kalinya, ini sudah kali ketiga ya, Pak Andi, kita melaksanakan knowledge series. Ya. Jadi memang SKS ini adalah program kami yang masih dini, artinya program terbaru kami di era pandemi ini. Kami berinisiasi dari Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center untuk bisa memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di seluruh Jakarta atau umumnya di seluruh dunia, karena kami live streaming. Jadi kita semua bisa berbagi ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kendala di era pandemi ini untuk kita bisa mendapatkan informasi yang lebih bagus atau lebih baik, atau untuk mencapai sesuatu yang manfaat yang lebih berkembang dari kemarin. Jadi pada hari ini tema kita adalah bagaimana mengoptimalkan belajar online, yang mana saat ini semakin marak, dimanapun belajar online semakin marak, tapi bagaimana optimalisasi itu bisa kita lakukan. Nah, ini kami sudah menyediakan pakar untuk Anda semua. Ibu Afifah Inayati akan memaparkan, mungkin ada tips and trik, atau juga ada panduan-panduan seperti apa, sehingga belajar kita bisa optimal walaupun secara online. Untuk sebelumnya mungkin saya akan memberikan satu hadis ini dari riwayat Muslim yang sebutkan bahwa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, yang mana artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi kita mencari jalan untuk mencari ilmu itu, Allah janjikan akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi apapun itu, kalau kita berusaha mengharap ridho Allah untuk bisa mendapatkan ilmu, yang nantinya ilmu itu akan kita manfaatkan untuk disebarluaskan kepada orang banyak, maka Allah akan mudahkan bagi kita menuju surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bang Andi, itu adalah prakata saya. Mudah-mudahan para pendengar bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena kita akan ada sesi tanya-jawab kepada nanti narasumber kita, dan itunya tentunya pasti akan menambah wawasan kita tentang belajar dan optimalisasi belajar online di rumah ini. Mungkin demikian dari saya. Untuk satu lagi, bahwa Jakarta Islamic Center, walaupun di era pandemi kita
masih menjalankan beberapa aktivitas kegiatan atau program-program yang memang dilaksanakan oleh Masjid Raya. Di antaranya kami menerima kurban, dan kami bekerja sama dengan rumah zakat. Jadi kurban kami itu sifatnya penerimaan dana, dan kami akan salurkan ke rumah zakat, dan nanti untuk distribusi hasil kurbannya itu adalah berupa kornet. Yang mana kami sudah, mungkin bisa dilihat, ini adalah brosur kami. Jadi, kemana ini ya? Nah, seperti ini. Jadi partisipasi untuk hewan kurbannya adalah kambing 2.475, patungan sapi 2.675, dan satu ekor sapinya 17.250. Nanti mungkin bisa koordinasi selanjutnya kepada panitia kami melalui chat ataupun nanti bisa tanya jawab melalui media yang lainnya. Demikian Pak Ade, Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center sudah memberikan sambutan pembuka untuk kita semua mitra JIC, terus juga untuk narasumber kita hari ini Ibu Afifah Inayati yang sebentar lagi kita berikan kesempatan untuk memaparkan tentang satu tema optimalisasi belajar online di era pandemi. Aturkan terima kasih untuk Bu Rina, pertama sudah mencarikan tema yang tepat. Saya rasa ini para orang tua sangat menantikan tema-tema seperti ini, pengen sekali optimalisasi berjalan optimal tetap ditemukan saat pembelajaran mungkin di tahun sebelumnya atau di beberapa bulan dan ke belakang kita selalu dengan live gitu kan, kita di ruang kelas begitu antara guru dengan anak-anak langsung mendapatkan bahasan selain juga bisa bertanya tatap muka, dan sekarang ternyata kita agak bergeser, tapi apakah dengan cara online seperti sekarang ini tetap ditemukan kemaksimalan pembelajaran atau tidak? Makanya Bu Rina selain tepat mencarikan narasumber, mencarikan tema, juga tepat sekali mencarikan narasumber. Ibu Afifah Inayati akan berikan tema sekali lagi tentang optimalisasi belajar online di era pandemi. Kami nanti berikan kesempatan untuk Anda mungkin untuk memaksimalkan waktu lewat partisipan saja, nanti kami akan berikan kesempatan untuk yang mau bergabung. Untuk yang lain mungkin yang bergabung baik melalui live Facebook, silahkan tulis saja di kolom komentar dan kita akan berdiskusi bersama dengan Bu Rina dan narasumber kita. Ibu Afifah Inayati sudah terhubung bersama kita? Ya, sudah Pak. Baik, Bu Inayati. Sekaligus juga silakan Ibu untuk menyapa semua mitra kita yang bergabung di program SKS, dan nanti langsung saja Ibu memberikan kurang lebih 30 menit. Andi Umar berikan kesempatan Ibu untuk memaparkan tema optimalisasi belajar online di era pandemi. Silakan Ibu Afifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa kepada para audiens, para pemirsa di FM 107.7 dan juga yang ada melihat dari Facebook di Radio JIC, yang streaming juga di islamicenter.co.id, dan para pemirsa di YouTube. Hari ini senang sekali saya bisa berkontribusi dalam acara Sharing Knowledge series ya. Yang ketiga, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lebih banyak, dan saya senang sekali kesempatan seperti ini ya, sesi-sesi seperti ini dimunculkan sehingga terjadi proses pembelajaran dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan ke depannya. Nah, ini sambil menunggu, saya mohon dibantu untuk share screen-nya. Ya, Bun. Sambil menunggu, mungkin ya tema mengenai belajar, orang beralih belajar dari yang konvensional ke yang sifatnya online. Betul Tapi sekali. sebetulnya apakah ini sesuatu yang baru? Sebetulnya enggak juga ya. Enggak juga, kita sudah mungkin sudah bertahun-tahun belajar secara online, tapi kali ini menjadi lebih karena kondisi yang ada, dan ternyata kita menghadapi challenge tersendiri ketika begitu banyak orang itu menyerbu cara pembelajaran secara online seperti ini. Apakah share screen-nya sudah muncul? Oke, Bu. Ya. Buat ini, materi ini menghadapi challenge ini karena audiensnya sangat beragam. Jadi saya
coba nih untuk membahasnya itu tidak secara spesifik, tapi mudah-mudahan nanti setiap kita yang mendengarkan itu atau yang melihat itu bisa mengaitkan dengan kehidupan kita dan kebutuhan kita masing-masing. Nanti saya akan berangkat dari sifatnya prinsipil. Makasih Mas. Makasih. Sifatnya yang sifatnya prinsipil, kemudian akan mengerucut ke sifatnya praktis, praktikal, supaya kita bisa menerapkannya langsung. Jadi kalau tips dan trik itu pasti ada, tapi kadang-kadang kan berubah sesuai dengan situasi. Jadi kita harus belajar dulu apa yang menjadi prinsip dari belajar online. Ya, kita menyadari sekarang semua ya dengan home based activities karena kondisi pandemi sekarang ini kegiatannya tuh semakin lama terpusat di rumah sebetulnya ya, baik itu kegiatan keluarga atau kegiatan-kegiatan yang ternyata digital sifatnya. Nah, ini merupakan challenge tersendiri karena apa? Terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan kebiasaan, dan ada ekses atau dampaknya seperti kebosanan. Ketika kita punya alternatif keluar rumah atau di dalam rumah, kita merasa bebas karena kita punya pilihan. Tapi begitu kan, maka ada muncul tuh stres tambahan ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, mungkin mereview sebelumnya, kita kalau nggak di rumah, di kantor, atau di sekolah, kita nggak jalan-jalan, paling ya mungkin hanya ke beberapa tempat gitu ya. Tapi begitu kita merasa terkurung, muncullah stres tersendiri, kemudian orang bilang ada kebosanan-kebosanan tersendiri. Nah, kenapa saya menyebutkan seperti ini? Karena ini merupakan challenge tersendiri ketika kita mau belajar di rumah. Stres, kebosanan itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Padahal kita tetap perlu produk. Saya lanjut saja meskipun tanpa share screen atau bagaimana? Sudah muncul Bu di. Sudah muncul ya? Ya, kita udah muncul di Ibu gimana? Oke. Baik, sekarang masuk ke slide 4 barangkali slide ke hakikat ya. Ya. Alhamdulillah semua sudah muncul Ibu. Oh ya, baiklah ini. Ya, kita masuk ke dalam apa sih sebenarnya hakikat belajar dalam Islam ya, yang di slide 4 tersebut. Sebetulnya dalilnya banyak sekali ya, dan saya yakin sudah kita itu perlu belajar terus-menerus. Firman Allah yang pertama itu konteksnya adalah perintah untuk membaca. Membaca itu adalah proses mental yang sangat kompleks sebetulnya. Kemudian kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu diberi pengetahuan oleh Allah nama-nama segala sesuatu yang ada di alam. Dan ini menjadikan Nabi Adam itu berada dalam posisi yang lebih dibanding makhluk Allah yang lain. Artinya apa? Pengetahuan hanya tahu nama saja itu sudah meninggikan derajat kita sebagai manusia. Dan ini ditekankan lagi di surat Mujadilah ayat 11 itu Allah itu berfirman akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang luhur. Jadi tidak ada kaitannya dengan kemampuan atau kepintaran belajar, yang penting mau belajar. Jadi kita semua ya, Bapak Ibu atau anak-anak gitu ya, itu jangan putus asa dengan kemampuan kita. Allah tidak melihat itu. Lihat itu adalah bahwa kita belajar terus. Dan ini memotivasi ya, jangan merasa sia-sia kok nilaiku jelek misalnya gitu. Kalau aku belajar kok lebih lambat daripada yang lain, nggak masalah. Itu yang penting adalah begitu kita belajar terus, maka kita akan naik derajatnya. Dan ada juga nih konsekuensinya kalau kita tidak belajar. Larangan mengikuti segala sesuatu tanpa pengetahuan. Karena apa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Mata kita dipakai apa? Telinga kita dipakai apa? Mulut kita dipakai apa? Dan kita mau memutuskan pun itu harus dengan pengetahuan. Bagaimana kita bisa punya pengetahuan kalau kita itu adalah salah satu proses dari berpikir. Slide selanjutnya, kita akan sedikit membahas nih ya, ini hal-hal yang prinsip tadi yang saya bilang ini ya. Kita akan belajar mengenai prinsip, tujuan, dan modalitas belajar. Kenapa? Karena kita perlu tahu nih dinamika dalam pembelajaran. Kita lihat dari yang pertama dulu. Sebetulnya ilmu psikologi yang mempelajari tentang prinsip-prinsip belajar itu banyak sekali.
Cuma saya lihat yang ini istilahnya yang kita perlu sadari ini sebagai pelaku pembelajaran, itu ada namanya law of readiness, law of exercise, dan law of effect. Maksudnya apa? Law of readiness itu adalah hukum dari kesiapan. Orang itu bisa belajar optimal kalau dia siap. Ambil contoh anak-anak. Anak 2 tahun diajari penjumlahan, pasti nggak bisa. Dia nggak ready. Secara fisik itu memang belum sanggup. Kemudian mungkin kalau secara emosional misalnya ya, anak usia 10 tahun misalnya, kemudian disuruh tenang, disuruh kalem, suruh sopan santun, akan mengalami kesulitan pasti, karena secara emosi dia belum terlalu matang, dia masih perlu untuk banyak bergerak. Itu kita bicara readiness ya. Ini sampai usia dewasa pun yang namanya readiness itu ada. Kalau contoh yang paling gampang ada stres. Kita nggak ready untuk belajar sesuatu yang sifatnya hitung-hitungan misalnya. Tapi kita akan lebih ready untuk belajar yang sifatnya membutuhkan memori, perhatian pada detail itu ketika kita tenang. Makanya kalau Bapak Ibu menghadapi tes nih ya, mungkin ya, tes yang suruh hitung-hitung panjang, misalnya seperti itu, kuncinya adalah tenangkan diri. Karena itu nanti akan optimal hasilnya. Nah, itu contoh ya tentang kesiapan. Jadi prinsipnya supaya optimal itu pertama memang kita harus ini hukum latihan pengulangan, repetition atau ini ya diulang terus latihan mengerjakan soal itu membuat kita apa yang kita pelajari itu akan semakin nempel gitulah istilahnya ya dengan adanya latihan. Jadi kadang-kadang latihan itu membosankan, tapi ada yang menyebutkan hukum 10.000 jam. Ya itu disebutkan kalau kita latihan sudah mendapatkan 10.000 jam, kita akan menguasai skill itu. Mau latihan piano kah, basket kah, lari kah, atau latihan perkalian kah gitu ya. Begitu 10.000 jam, nah udah pakar di situ. Ada juga nih yang ketiga, itu adalah hukum efek. Artinya dampak dari pembelajaran. Bapak Ibu pasti pernah merasakan ya, kalau saya belajar, tujuan belajar yang nggak jelas ini buat saya apa sih? Manfaatnya apa sih? Biasanya kita susah tuh mau belajar. Begitu tahu nih misalnya, saya kepengen makan pizza. Kemudian tapi saya belum tahu caranya. Saya lihat YouTube, kemudian langsung dipraktekkan kita bisa makan. Kita pasti semangat belajarnya seperti itu. Nah, itu contohnya law of effect. Jadi sebisa mungkin kita belajar itu kita tahu apa sih manfaatnya. Nah, cara belajar orang itu yang berbeda-beda, tapi prinsip ini akan berlaku untuk semuanya. Orang belajar itu ada yang namanya modalitas. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, karena sekolah-sekolah sekarang itu sudah banyak mengadopsi prinsip modalitas ini ya, yaitu adalah ada orang yang berdasarkan visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Apa itu visual, apa itu auditory, dan kinestetik? Orang-orang yang belajarnya itu visual, dia lebih cepat belajar kalau ada tayangan, kalau ada sesuatu yang bisa dilihat. Ya, ini musuhnya telemarketer nih kalau orang seperti ini. Dikasih tahu gitu ya, ditelepon, nggak ada yang ingat. Karena dia orangnya visual, dia akan lebih suka untuk membaca email, membaca buku, ada tayangan. Nah, visual itu. Nah, berbeda dengan modalitas belajar auditori. Dia itu justru lebih masuk kalau dia mendengarkan. Ini biasanya, kalau mungkin guru saya ingat, dulu pernah ada guru yang komentar, anak saya nih kebetulan auditori juga, dia bilang, nggak masalah ini Mas Yuga ini kalau nggak kelihatannya nggak ngelihatin, dan benar, ketika kelihatannya dia nggak memperhatikan guru, dia mendengar, ngelihatin aja sendiri, begitu ditanyakan dia tahu semuanya. Ini adalah contoh yang auditori. Cara belajar orang auditori pun akan berbeda dengan orang visual. Kalau orang visual, dia pasti akan cari sesuatu untuk dibaca. Sedangkan auditori ini mungkin nih, mengulang, membaca keras dari apa yang dipelajari itu, supaya dia bisa mendengarkan. Gitu. Dan orang auditori ini kalau belajar lewat suara-suara, ya entah dari YouTube kah, atau dari buku elektronik, masuk. Nah, sekarang kinestetik ini
modalitas yang dulu diperkirakan nggak banyak orang seperti ini, tapi sekarang ternyata lebih banyak ya, dan ini menjadi pendekatan untuk anak-anak yang mengalami hambatan untuk visual dan auditori. Kinestetik itu sebetulnya bukan hanya perabaan, cara belajar yang melalui meraba, tapi melalui gerakan juga. Ya, mungkin kita pernah ketemu dengan orang yang dia gampang sekali untuk mempraktekkan banyak hal. Begitu dia belajar ada prakteknya, maka dia lebih cepat menangkap. Tapi challenge-nya juga untuk orang-orang yang kinestetik ini adalah dia kalau tidak melakukan suatu gerakan akan sulit untuk belajar secara optimal. Jadi kadang-kadang dia sangat terbantu kalau sambil belajar dia sambil menuliskan atau menggambarkan apa yang dia pelajari, atau bahkan sambil memperagakan apa yang dia pelajari gitu ya. Jadi jangan dihalangi anak ketika kemudian dia kayak mendramati pelajarannya, barangkali anak tersebut adalah modalitas belajarnya adalah kinestetik. Nah, ini kadang-kadang dalam satu orang dia mungkin punya lebih dari satu modalitas. Tidak apa-apa, justru itu blessing ya itu ya kalau kita bisa memanfaatkan semuanya. Sebetulnya intinya adalah bahwa panca indera kita itu bisa digunakan untuk belajar semua. Tinggal mana yang lebih masuk atau enggak. Jadi Bapak Ibu bisa mengetes nih kira-kira yang paling efektif yang mana. Di dalam Islam yang paling dianggap efektif itu adalah modeling atau memberi contoh dan trial and error. Ya, pembelajaran pertama nih kalau kita ambil contoh kisahnya Habil dan Qabil ya, bagaimana menguburkan manusia itu dicontohkan oleh burung. Ya, burung gagak ya. Jadi itu modeling yang paling pertama. Kemudian trial and error itu terjadi juga pada zaman Rasulullah itu ya, ketika Rasulullah dimintai pendapat bagaimana memanen kurma sebaiknya seperti apa. Dicoba satu kali gagal, akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa kalianlah yang lebih mampu gitu ya. Artinya ada proses trial and error. Nah, ini cara-cara kita belajar. Kalau kita cara belajar, itu juga ternyata ada tingkat kesulitan tersendiri nih. Mungkin kalau untuk pendidik atau pembelajar, itu secara umum sudah tahu yang namanya taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom ini tingkat pencapaian dari proses belajar. Jadi kita kalau mau tahu nih, saya sudah seberapa menguasai suatu pengambilan, kita lihat bisa menggunakan taksonomi Bloom ini. Nanti bisa dicek. Yang pertama paling mendasar itu adalah kita bisa ingat atau enggak. Karena yang pertama itu remembering, ya, mengingat, memori. Tahfiz itu ya, kalau kita menghafal Al-Quran itu sebetulnya itu mengingat tersebut gitu ya. Setelah itu ada yang namanya pemahaman atau comprehension atau understanding. Artinya kita paham atau enggak. Kalau ditanyain maksudnya, kita tahu maksudnya atau enggak. Setelah kita paham, aplikasikan. Oh, saya sudah diajarin cara mencangkok nih. Nah, kita bisa nggak mengaplikasikan? Jangan-jangan nanti mengaplikasikan ke pohon yang salah gitu ya. Pohon bayam kok dicangkok ya nggak bakal dong, gitu kan? Tapi ada cara-cara tertentu. Jadi kita bisa mengaplikasikan, itu adalah taraf berikutnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah analisis. Kita mampu melihat hubungan sebab akibat, ini kenapa sebabnya gitu ya, dari pengetahuan yang kita dapatkan. Ini kalau sudah menganalisis nih, kita paling jago kayaknya kebanyakan kita udah sampai ke level itu nih, dengan banyaknya medsos gitu ya, kita jadi dilatih gitu kemampuan analisisnya. Ya masalah analisis benar atau enggak, itu kan tergantung dari seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki ya. Setelah analisis, maka kita yang lebih atas lagi itu adalah mensintesa atau meng-create sesuatu. Ketika kita memahami hubungan sebab akibat, kita meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu apa? Untuk problem solving misalnya, atau melakukan inovasi misalnya, atau bahkan ide-ide baru. Nah, untuk bisa mensintesis, tentunya kita harus bisa mengevaluasi. Jadi itu ya, kalau kita mau melihat nih, diri kita ini sudah seberapa bagusnya sih ya dalam belajar sesuatu hal gitu ya. Kita bisa lihat di situ, di taraf saya ini apa nih ya. Apakah saya sudah bisa menganalisis? Analisis saya mutu apa enggak gitu ya. Nah ini semua tujuan pembelajaran ini
semuanya itu sebetulnya masalah kita tujuannya itu ada, apakah kita mau merubah perilaku, ataukah kita mau berubah pandangan atau sikap, atau untuk tujuannya untuk penyelesaian masalah. Ini penting sekali tujuan belajar ini. Metode apapun, jalur apapun kita belajar, kita harus mengetahui sebetulnya tujuan belajar saya itu apa. Dan ini tujuan ini yang bisa juga dijadikan evaluasi apakah di slide berikutnya kita akan coba membandingkan. Ini saya nggak akan lama di sini karena kita sebenarnya sudah tahu nih ya, membandingkan antara apa sih e-learning atau online learning dengan conventional learning. Ya, di sini sebetulnya namanya e-learning itu kan electronic learning ya. Segala sesuatu belajar yang menggunakan peralatan elektronik itu sudah bisa masuk e-learning. Online learning secara khusus memang memanfaatkan internet. Itu yang definisinya online learning. Sedangkan conventional learning itu adalah yang kita sudah alami sebelum-sebelumnya. Nah, kita di sini perlu lihat bahwa semuanya itu punya plus minus. Misalnya kalau kita lihat dari segi biaya nih ya, ada yang mengatakan online learning itu akan lebih murah dibandingkan conventional learning. Tentu saja ini relatif dari sisi siapa gitu ya. Kalau dari penyelenggaranya mungkin akan lebih murah karena dia nggak harus nyediain classroom, dia nggak ruang kelas atau fasilitas-fasilitas lain nggak perlu. Cukup menyediakan dia materinya saja misalnya. Tapi untuk si pembelajar mungkin ada challenge tersendiri, saya punya nggak komputer, saya punya nggak laptop, saya punya nggak HP. Kemudian speknya memang sudah sesuai atau belum. Jadi ini plus minus dari segi biaya. Kemudian dari segi keteraksesan atau aksesibilitas dari belajar lokasi atau ruang pembelajarannya sendiri. Yang pertama itu lokasi ya, kalau kita ke conventional learning kan biasanya ada tempat yang kita tuju. Apakah itu sekolah kah, ataukah itu training facility atau pusat belajar, ataukah itu gedung tertentu, kantor tertentu gitu ya. Jadi biasanya itu ada ruangannya tertentu. Kemudian sumbernya. Pada online learning kita tahu sumbernya udah berlimpah ruah di mana-mana. Sedangkan pada conventional learning sumbernya itu bisa orangnya, si gurunya, atau fasilitatornya, atau trainernya. Kemudian apakah ada buku-buku yang dipakai, itu adalah sumbernya. Dan seberapa itu bisa kita dapatkan aksesibilitasnya itu. Ini ketersambungan tidak hanya melalui internet, tapi juga ketersambungan dalam kalau di proses belajar konvensional ini nyambung atau enggak nih dengan proses belajarnya dengan isi dari materinya. Ada perbedaan lagi dengan desainnya. Ini mungkin challenge buat penyelenggara pembelajaran online nih. Desain yang tepat seperti apa? Karena penyelenggara pada umumnya memang masih hanya yang penyelenggara, yang pembelajar pun demikian. Nanti kita akan lihat ya, bahwa kita lihat contohnya nih yang berbeda, kita lihat lagi interaksi. Interaksi tanya jawab lebih enak kalau kita ada interaksi langsung. Ya, selalu ada perbedaan yang beda lah kalau kita melihat lewat online dengan yang kita berhadapan muka. Makanya masih ada beberapa orang lebih menyukai untuk ada interaksi langsung. Diskusi tanggapan. Kalau di online bisa jadi tanya jawabnya minimal, diskusi pun minimal. Saya pernah nyoba itu masuk ke FGD, masuk ke small room gitu ya. Itu diskusinya kan nggak bisa tektok langsung ya, harus gantian bicaranya. Beda dengan pada saat kita di dalam kelas gitu ya, ada interaksi langsung. Kita bisa tuh menggoda secara langsung mungkin atau menanggapi secara langsung yang membuat suasana jadi hidup. Dan terjadi juga yang namanya energi. Energi agak sebentar orang mengatakan ini kok agak nggak ilmiah ya energi. Tapi mau nggak mau itu dirasakan. Untuk orang-orang yang biasa menangani training gitu ya, itu pasti akan merasa, salah satu yang mereka perhatikan itu adalah bagaimana energi terjadi di ruangan ini. Apakah ini energinya orang senang, riang gitu ya, ataukah masih sedih, malas. Makanya kemudian ada tuh istilah-istilah ice breaking kayak gitu ya, ada game segala macam. Nah, ini
yang pada saat pembelajaran secara online ini hal ini tidak terlalu dirasakan. Jadi istilahnya dari sisi pemberi materi mungkin dia nggak perlu memikirkan itu atau tidak terlalu. Dari sisi pembelajar justru challenge tersendiri karena dia nggak bisa, pertukaran energi itu membawa semangat ya. Dia tidak bisa merasakan itu. Jadi ada tantangan yang dari sisi yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat dari variasi latihan, kalau training itu kita bisa ini ya, di sekolah juga mau latihan langsung apa dipasangkankah diskusi berdua-dua atau mau praktek langsung, itu sangat mudah dilakukan. Tapi pada saat online learning maka bentuk latihan itu harus dirancang ulang ya. Bagaimana yang sebelum ini banyak guru-guru itu menghadapi tantangan ini harusnya praktek. Bahkan sampai ada itu ya guyonan ya, orang teknik arsitektur atau teknik sipil yang belajar online dengan yang belajar langsung gitu ya, karena lab nggak masuk ke lab, nggak ada praktek langsung, terus desainnya condong apa gimana gitu ya. Itu adalah salah satu hal-hal yang dikritisi dengan adanya belajar online ini seberapa efektifnya kah? Jadi memang ini PR-nya adalah buat kita pembelajar maupun yang memberi pelajaran adalah karena latihan itu kan tadi ya, itu menjadi hal-hal yang prinsip untuk kita menguasai. Latihan apa yang perlu diadakan atau yang perlu dilakukan. Ini si pembelajar sendiri juga harus aktif nih sekarang untuk menentukan latihannya seperti apa. Kemudian kalau kita bicara kesadaran atau konsentrasi, ini juga challenge tersendiri. Ketika di kelas ininya guru atau trainernya bisa merasakan, oh ini lagi tekluk-tekluk ngantuk gitu ya. Tapi begitu online, matikan video entah kemana gitu kan. Jadi itu salah satu challenge-nya. Karena kalau yang namanya kesadaran atau awareness, bukannya pingsan atau enggak, tapi yang namanya awareness itu dia menyadari lingkungan sekitar, dia menyadari materinya, dia tune in ke situ, dia konsentrasi ke situ, maka kalau dia bisa melakukan itu, maka pemahamannya insya Allah akan meningkat. Tapi kita tahu, bisa memperhatikan 7 menit saja, itu udah rata-rata orang segitu, bayangan, hanya 7 menit. Habis 7 menit biasanya terus hilang, agak kemana gitu perhatiannya ya. Nah kalau di kelas guru bisa bantu, trainer bisa bantu. Begitu online nggak bisa langsung. Challenge-nya di pembelajarnya sendiri, bagaimana dia bisa mengembalikan konsentrasi dan kesadarannya. Kemudian keterkaitan dengan usia. Ini anak sekarang karena memang sudah biasa dengan gadget ya. Dengan cepat sekali akan beradaptasi dengan masalah bagaimana sih menangani gadget yang dia pakai, laptop kah, HP kah, apapun ya. Tapi kalau ada satu yang miss gitu ya untuk anak-anak sekarang itu adalah kalau terkaitan usia adalah cara belajar berproses. Bahwa belajar itu kan sebetulnya butuh proses. Alam ini butuh proses untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang nyata. Nah, proses ini yang hilang. Harus digantikan dengan proses yang lain. Karena anak-anak, kalau anak-anak sekarang itu modenya adalah mode scan. Semuanya di-scan. Begitu di-scan, akan diambil yang menurut dia penting. Tapi tidak membaca konteks. Nah, ini kaitannya dengan keterkaitan usia. Sedangkan untuk yang mungkin yang sudah biasa dengan ini ya, yang sudah berumur ya, lebih berumur, saya bilang dewasa lah, usia dewasa, mungkin dia sudah punya pengalaman, dia menyadari bahwa perlu ada mungkin banyak orang yang melakukan itu karena begitu banyak informasi yang orang ingin serap. Jadi lebih cepat di-scan aja deh. Akibatnya kehilangan konteks. Dan kita lihat sendirilah dampaknya seperti apa. Kalau kita scan, karena scan itu belum sampai ke pemahaman ya, remembering aja mungkin nggak nyampe ke situ. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita lihat di sini memang ada pembelajaran lewat internet, itu termasuk distance learning ya, di slide berikutnya. Ada tantangan, ada challenge-nya tersendiri, bisa di rumah, hampir tanpa kertas, kalau relatif fleksibel. Tapi kita juga dituntut untuk mandiri dalam hal belajar. Dan kita juga
jaringan data itu sangat berpengaruh ya. Jadi itu mungkin ke depannya itu kalau mau kita bilang ini challenge ini juga ini nih prospek bisnis juga nih untuk para penyedia jaringan dan data. Dan challenge yang lain itu kekurangan yang lain adalah minim observasi. Minim observasi dan juga interaksi dua arahnya juga terbatas. Nah, untuk tantangannya itu seperti tadi sudah diungkapkan, memang di tingkat pemahaman dan penguasaan dan pengulangannya, seberapa lama kita bertahan, dan juga ini, informasi berlimpah itu tidak selalu bisa bagus, tapi dia merupakan jalan tersendiri. Bagaimana melakukan pencontohan, dan ini challenge-nya juga adalah menstrukturisasi pengetahuan. Dengan banyak, biasanya kita terus sulit untuk mensistematisasi ini sebetulnya nyambung kemana sih ya? Itu. Oke, baik Bu Afifah. Ya. Ya, sebelum kita lanjut materi ini, sangat luar biasa. Kita akan sapa terlebih dahulu mitra JC yang bergabung bersama kita masih di program SKS di tema optimalisasi belajar melalui media online di era pandemi saat ini. Seperti yang tadi Andi Umar sampaikan di awal bahwa selain nanti narasumber Ibu Afifah menyampaikan materi, seperti sekarang kita sudah berada di tengah perjalanan gitu kan, mitra JC kami akan menyapa mitra yang sudah bergabung bersama kita yang ingin menyapa. Gimana Bang Dipo, sudah terhubung yang bergabung? Ya, kita cek yang sudah menyapa kita melalui WA dari Bang Sahril. Assalamualaikum. Saya ini dari Bu Icut dulu ya. Saya Ibu Icut dari Cipadang Cileles, gabung melalui Facebook. Bang Andi dan Ibu Afifah, apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Icut. Mau tanya, metode anak yang hiperaktif ADHD itu bagaimana cara komunikasinya? Pertanyaan kedua, buat Bu Rina nih. Pertanyaan buat Bu Rina, divisi Diklat kapan lagi ada program Falakiyah? Apakah sudah dibuka? Dua pertanyaan untuk dua narasumber kita. Pertama untuk Ibu Afifah dulu. Bu Afifah tadi pertanyaannya mau tanya metode anak yang hiperaktif. Bagaimana cara komunikasinya? Silakan Bu Afifah. Baik, terima kasih Ibu Icut. Untuk pertanyaannya ya Bu ya, kayaknya memang untuk masalah hiperaktif ini semakin banyak gitu kemunculannya. Pertama kali memang kita perlu mempelajari anak-anak hiperaktif itu gimana sih karakteristiknya mereka. Mereka ini sebetulnya memang punya kesulitan untuk berkomunikasi. Memang kesulitan karena apa? Span of attention-nya atau rentang konsentrasinya itu memang lebih rendah. Nah, biasanya yang pertama kali diusahakan oleh terapis itu ya, biasanya adalah mengurangi stimulus yang tidak penting. Artinya, kalau ada di suasana ramai, cari tempat yang lebih sepi. Kalau di ruangan yang warna-warni, cari ruangan yang lebih plain, yang lebih sederhana gitu ya. Intinya supaya anak itu tidak dibombardir oleh stimulasi yang mungkin yang buat kita itu biasa saja. Tapi buat dia itu akan sudah kelebihan. Untuk dia hanya bisa berkonsentrasi untuk mungkin hanya satu atau dua hal. Jadi itu pertama, yang kurangi dulu stimulasi, menenangkan diri karena nada suara itu juga meningkatkan kecemasan. Nah, ini anak hiperaktif itu tidak perlu tambahan. Jadi biasanya perlu dari yang berkomunikasi itu juga perlu tenang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, yang disampaikan tuh satu persatu. Tergantung nanti apa yang mau dikomunikasikan. Tapi pertama kita harus minta atensinya dulu. Nah, pada saat meminta atensi, kadang-kadang kita perlu menyentuh dalam arti untuk mempertahankan dia. Jadi terapis itu metodenya macam-macam ya. Ada yang menyentuh tangan, kemudian ada yang menjentikan jari gini supaya anaknya itu kembali perhatian ke dia. Gitu. Jadi ini mungkin yang bisa dicobakan ya Bu. Tapi memang yang paling inti buat komunikannya, orang yang mengkomunikasikan itu adalah sabar. Sabar karena barangkali kita perlu berulang-ulang mengingatkan, karena bisa jadi untuk masuk ke memorinya itu belum. Gitu. Barangkali itu, Pak. Oke. Silakan Bu Rina. Baik Ibu Afifah, kita ke Bu Rina nih terkait dengan Falakiyah. Karena ini juga masih di divisinya pengkajian dan pendidikan. Mungkin Bu Rina bisa sampaikan juga nih
Di unmute dulu, Bu Rina. Terima kasih Bang Andi. Jadi untuk pendidikan falakiyah, memang Jakarta Islamic Center kan selain Masjid Raya, kita juga merupakan pusat pengkajian dari kajian-kajian Islam, termasuk salah satunya adalah falakiyah. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Setiap tahunnya kami pasti akan melakukan Ru'yatul Hilal nih, yang ditunggu-tunggu, misalkan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, itu kan selalu ada sidang isbatnya. Nah, untuk itu kami memiliki tim falakiyah untuk pemantauan hilal di Kepulauan Seribu milik dari kerjasama dengan Jakarta Islamic Center. Memang di sana adalah lokasi untuk pemantauan kami dari tahun ke tahun. Insya Allah tahun ini kami melaksanakan pemantauan tersebut walaupun dalam keadaan seperti ini, karena tim kami insya Allah dari beberapa banyak sebenarnya tim kami hanya untuk di masa pandemi ini kami mengirimkan sekitar 4-5 orang untuk bisa melakukan pemantauan di sana, nanti live langsung ke Kementerian Agama untuk laporan apakah hilal terlihat atau tidak. Sedangkan untuk pendidikan falakiyahnya memang kami belum mengadakan di tahun ini karena keterbatasan tadi. Keterbatasannya bukan hanya karena harus tatap muka dan sebagainya, tapi kami juga harus menyediakan alat-alat untuk prakteknya. Dan itu yang memang akhirnya menjadi terbatas karena alat kan harus dipegang ya. Itu yang harus kami yang harus kami jaga, ada resiko yang harus kami batasi di sana. Jadi untuk itu, untuk materi-materi dan sebagainya mungkin kami masih bisa melalui komunitas falakiyah itu kami bisa share, tapi untuk prakteknya mohon maaf belum bisa untuk di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan kami akan melaksanakan kembali pendidikan untuk falakiyah tadi. Demikian Pak Adi. Ya, baik Bu Rina, terima kasih. Kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan. Ada 3 menit waktu untuk Ibu Afifah melanjutkan sedikit materi. Sebenarnya kita kalau ideal masih cukup banyak ya Bu ya. Slide yang belum tersampaikan, tapi berhubung waktu yang membatasi kebersamaan kita hari ini, Animar berikan kesempatan 3 menit untuk Ibu Afifah menyampaikan materi dan 2 menit kurang lebih untuk closing statement sebagai catatan akhir kesimpulan dari pertemuan kita. Bu Afifah, silakan. Baik, jadi mungkin saya langsung aja ke slide 9 sebetulnya yang ya, smart e-learning. Slide 9 ya. Ya, jadi sebetulnya menstrukturkan dan kita menghasilkan dan akhirnya menyimpan. Jadi yang namanya smart itu adalah sebetulnya intinya pada searching, kita harus punya kata kunci yang memang itu akan memunculkan isi yang tepat. Disinilah trial and error terjadi. Nanti kalau sudah dapat informasinya, maka kita perlu memilah dan langsung menyusun. Yang sering terjadi adalah kita hanya download, kita lupa untuk menyusunnya kembali. Itu artinya kita nanti bisa melakukan ide dan itu harus diwujudkan dalam suatu entahkah itu tulisankah atau ringkasankah. Dan tidak kalah pentingnya itu adalah berkaitan dengan menyimpan. Kalau kita belajar online, kita harus siap dengan penyimpanan yang benar. Yang kita simpan itu yang penting saja dan lokasinya itu tepat dan aman. Apakah hard disk kah, mau di laptop kah, gitu seperti itu ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam smart e-learning, karena kalau kita bisa mendapatkan ini semuanya, maka proses belajarnya insya Allah itu akan efektif. Nah, ini untuk meraih manfaat terbesar, kita itu perlu tahu ya prinsip investasi, artinya jangan kita keluar biaya kalau hasilnya tidak nyata. Kita juga harus punya tujuan yang sifatnya smart, atau smart itu bisa terukur, memang dia nyata, waktunya jelas, dan bisa dicapai. Dan dia juga dampaknya itu ada paretonya, artinya kita searching 20 menit, tapi dampaknya itu bisa 80% dari yang kita maui. Dan hasil belajar kita itu memang membuat keberadaan kita itu menjadi baik, artinya belajar itu yang baik-baiklah ya, karena godaannya di dalam belajar online itu adalah kita terdistract ya, ngelihat materi-materi yang lain yang tidak ada kaitannya. Yang penting untuk diingat, mungkin yang slide yang terakhir, slide 11. Slide 11. Ya, slide 11. Apapun itu yang kita pelajari atau kita lakukan, kita kembali kepada alasan penciptaan manusia, yaitu menyembah pada Allah. Itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Artinya apa? Kita perlu mengevaluasi apakah hasil belajar kita itu apakah akan meningkatkan ketakwaan kita.
Artinya apa? Iringi selalu dengan berdoa, kemudian lakukanlah pengetahuan kita itu diterapkan untuk memberikan manfaat dan membuat perubahan yang positif untuk kemanusiaan dan diri kita sendiri. Mungkin ini slide terakhir ini adalah penyimpulan yang paling inti ya dari Pak Umar ya, dari saya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan masih bermanfaat. Baik, Bu Afifah, terima kasih. Ada 11 slide selain tadi dipaparkan lengkap oleh Ibu Afifah. Kita juga sangat terbantu juga dengan slide yang juga ditampilkan di layar partisipan, dan juga untuk mitra JIC. Kalau Anda melihat live kami juga kami tampilkan di layar besar di samping kiri Andi Umar. Sebelum kita akhiri, kita juga ingin dengarkan juga dari Ibu Rina, mungkin ada catatan akhir yang ingin disampaikan berkaitan dengan program-program ke Jakarta Islamic Centeran berkaitan dengan divisi pengkajian dan pendidikan. Bu Rina, silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Afifah telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan komprehensif dan lengkap, dan tentunya ini di era pandemi ini sangat-sangat ditunggu. Artinya memang semua orang membutuhkan bagaimana optimalisasi untuk bisa belajar online. Artinya baik di tatap muka maupun di online itu bisa kita maksimalkan selama kita bisa mengetahui cara dan triknya tadi dari Bu Afifah Inayati sudah sebutkan. Saya mengambil setiap akhir SKS pasti saya mengambil kata-kata bijak ataupun kata-kata yang mungkin bisa memberi motivasi buat kita semua. Ini dari Helen Keller, cendekiawan dari Amerika, wanita yang peraih 2 piala Oscar pada tahun 1880 yang menyebutkan bahwa optimism is the fight that leads to achievement. Jadi optimis, kita harus optimis untuk meningkatkan keyakinan kita sehingga kita bisa mengarah pada suatu prestasi. Artinya belajar dimanapun, apapun medianya, tempatnya, lokasinya, waktunya, ketika kita optimis untuk bisa meraih sesuatu, pasti akan menghasilkan suatu prestasi. Demikian Pak Andi, mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, inilah 2 perempuan hebat yang sudah memaparkan temanya untuk kita tentang optimalisasi belajar online di era pandemi. Mungkin seperti halnya para ayah dan bunda ingin berlama-lama bersama 2 perempuan ini bicara tentang bagaimana belajar online, karena memang anak-anak kita sekarang sudah mulai aktif pembelajarannya. Sebelum kami tadi juga ucapkan selamat untuk ayah dan bunda yang diterima di pendidikan jenjang berikutnya yang mungkin yang sesuai dengan harapan dan cita-cita ayah dan bunda. Mudah-mudahan anak kita di era pandemi saat ini, di era pergeseran media belajar juga sedikit bergeser dari sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan tidak terkendala, harapan besar justru sebaliknya mulai terbiasa. Dan sepertinya kalau tadi Andi melihat optimalisasi belajar online ini juga sangat juga tergantung satu keberhasilan dari para orang tua. Orang tua mudah-mudahan juga semakin baik hubungannya dengan internet, online, segala fasilitas belajar melalui online. Artinya ketika tidak langsung berhadapan dengan para guru, anak-anak kita di rumah pun benar-benar suasana belajar sangat juga ditentukan oleh orang tua. Orang tua mampu menghadirkan semua itu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rina Uswatun Hasanah sudah bersama kita. Ibu Afifah Inayati juga terima kasih sudah bergabung bersama kita. Semoga Allah memberikan kita kembali bersama dengan mitra JC yang sudah setia hari ini. Dan Andi juga pamit undur diri dari ruang dengan mitra JC yang sudah menyapa kita hari ini. Terus bergabung bersama SKS. Insya Allah Senin pekan depan kita bergabung dengan tema-tema menarik lainnya. Andi Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya, langsung ya. Bu Afifah, terima kasih. Pak Andi. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Bu Rina, terima kasih. Dan untuk partisipan, terima kasih semuanya. Semua hadir kembali di pekan depan. Dan Andi juga pamit ini. Assalamualaikum.